Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pori Aina, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jika kita berbicara isu-isu terkait wajah Islam sekarang, pasti nggak akan ada habisnya, iya kan? Apalagi yang menyangkut tentang fikih atau hukum Islam dan syariat yang selalu hangat muncul ke permukaan. Tentang akhir tahun Masehi, isu keagamaan yang pasti selalu hangat diperbincangkan adalah aku mengucapkan selamat Natal bagi umat Muslim. Tapi tenang, aku di sini nggak mau bahas itu kok. Hehehe. Jauh sebelum pandemi COVID-19, transaksi jual beli online sudah menjamur di Indonesia. Salah satu e-commerce yang banyak menarik simpati masyarakat saat ini adalah Shopee. Platform jual beli online yang sering disebut setan oren oleh penggunanya ini sudah didownload lebih dari 100 juta pengguna internet. Dengan rating dan ulasan yang bagus, baik di Play Store maupun App Store, fitur Shopee sekarang menjadi semakin beragam. Shopee menjadi wadah bagi para penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Boleh dibilang, segala kebutuhan bisa kita dapatkan di sini, karena Shopee juga menyediakan barang dari luar negeri, seperti Cina dan Korea Selatan. Yang akan saya bahas demi memenuhi tugas dalam rangka UTS pada mata kuliah fikih kontemporer di sini adalah bagaimana saya menyikapi penggunaan Shopee Pay Later. Seperti yang kita tahu, pada umumnya ribalah yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Riba adalah adanya pengambilan penambahan nilai yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti transaksi jual beli ataupun utang piutang. Sebagaimana kaidah yang berbunyi, setiap hutang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Apabila kita membeli barang di Shopee dan menggunakan metode pembayaran yang disediakan oleh platform, yakni Shopee Pay Later, berarti kita berhutang dan cara membayarnya dapat dilakukan dengan sekali bayar atau dicicil 2-3 kali dengan batas waktu 1 bulan. Pola transaksi ini menyerupai kartu kredit, hanya saja basisnya adalah teknologi informasi dan Shopee Pay Later ini diawasi oleh OJK. Adanya biaya tambahan yang dikenakan oleh Shopee kepada orang yang ingin menggunakan Shopee Pay Later cukup menuai kontroversi, seperti masalah-masalah dalam bermuamalah lainnya. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat makruh, dan juga ada yang berpendapat haram. Munculnya perbedaan pendapat tersebut pasti tidak terlepas dari bagaimana para ulama atau pihak berwenang mengemukakan pendapatnya berdasarkan dasar-dasar hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjelaskan tentang penggunaan hukum Shopee Pay Later dalam transaksi jual beli online. Saya di sini merupakan orang yang setuju dengan penggunaan Shopee Pay Later. Mengapa? Ya, karena saya sendiri mengikuti pendapat Imam Syafi'i terkait penambahan biaya dalam transaksi hutang piutang. Juga ada kias terhadap kaidah yang berbunyi, seseorang memberikan hutang kepada orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100 karena harus melalui jasa timbangan, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu. Maka, hukum hutang yang harusnya diterima 90 akan tetapi dihitung 100 itu adalah boleh. Adapun apabila 100 itu hanya sekedar digenapkan pada pokok utang tanpa menggunakan perantara jasa timbangan, maka itu tidak boleh. Sebab hal itu termasuk tambahan yang haram. Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati makom 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta. Aplikasi Shopee dikiaskan dengan timbangan yang mau tidak mau harus ditempuh dalam transaksi tersebut, dengan artian biaya tambahan yang dibebankan kepada pengutang dianggap sebagai jasa sewa aplikasi, sebagaimana yang berlaku pada timbangan di atas. Kedudukannya adalah sebagai jasa yang disewa dengan besaran upah yang maklum, diketahui secara jelas sebesar 10. Dan ini sesuai dengan peran Shopee yang memasang biaya tambahan sebesar Rp1.750 dalam transaksi ini. Berbeda halnya apabila transaksi utang piutang dan pemungutan biaya tambahan tersebut tidak dilakukan lewat aplikasi Shopee, maka nominal sejumlah Rp1.750 ini dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ingin saya pertegas di sini adalah fikih yang sering dianggap sama dengan syariat sebenarnya mempunyai perbedaan signifikan. Fikih adalah produk hasil pola pikir manusia, yang mana sifat kebenarannya tidak mutlak seperti syariat. Sifat kebenaran fikih di sini adalah relatif. Perbedaan-perbedaan inilah yang kita terapkan dalam prakteknya ketika bermuamalah, berubudiyah, dan uluhiyah, juga yang lain-lain. Tentunya sesuai syariat Islam. Singkatnya begini, dalam menjalankan syariat, tentunya kita semua bisa menempuh jalan yang berbeda. Ada yang lurus wae kok langsung nyampe, ada yang jalannya berkelok-kelok, ada yang jalannya naik turun. Juga ada yang jalannya muter-muter 7 keliling kayak arahan dari Google Maps. Cukup sekian pembahasanku kali ini tentang Shopee Pay Later. Jadi gimana nih komentar kalian terkait isu yang udah aku bahas di video kali ini? Ramaikan kolom komentar di bawah yuk. Buat kalian, teman-temanku yang baik hati dan juga tidak sombong, boleh banget dong aku minta bantuan like-nya. Juga share di seluruh media sosial kalian supaya aku dapat nilai ya yang gak jelek-jelek amat lah pada mata kuliah fikih kontemporer kali ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dengan kasih sayangnya. Aku ucapkan terima kasih banyak nih buat yang udah nyimak sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.